bersama-sama di layar kaca adalah kronologis kasus Komjen Budi Gunawan yang pengacaranya hadir di sini, Bung Egy Sujana, dan Anda tadi saya potong ketika Anda ingin menyatakan argumen untuk mengajukan ke pra-peradilan. Kenapa Anda sampai mengajukan pra-peradilan status penetapan tersangka? Pasal 63 ya, dari Undang-Undang tentang KPK itu jelas menyatakan dalam hal seseorang yang dirugikan sebagai akibat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh KPK itu yang bertentangan dengan undang-undang ini, itu bisa mengajukan gugatan, bahkan rehabilitasi dan atau kompensasi. Ayat 2-nya, gugatan sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak mengurangi hak orang yang dirugikan untuk mengajukan gugatan pra-peradilan. Ini jelas undang-undang. Ini kok bilang nggak ada, heran saya. Belajar hukum gimana kalau begini? Gugatan ganti rugi, Pak. Iya, ada. Konteksnya bukan soal penetapan tersangka. Ada jika terdapat alasan-alasan yang mengajukan. Coba direfer juga ke KUHP. Nah, ada. Itu tafsir, itu tafsir. Oke, itu ada di sini. Gimana, Pak? Undang-undang tersangka. Itu ganti rugi kalau misalnya ada dari mulainya ada orang dirugikan karena tadi sudah dari hasil yang sudah diproses. Ada penyelidikan, ada penyidikan. Baik, itu adalah yang nanti materi objek hukum di pra-peradilan. Tapi kita tidak mau masuk ke teknis hukumnya. Makanya Masuk teknis. Nanti bisa pro kontra nanti. Tidak, Bang Egy. Jadi menurut Anda dirugikannya karena apa? Apa yang Anda lihat terjadi sehingga sampai Anda begitu ngotot terhadap Komjen Budi Gunawan? Jangan istilah ngotot. Ini gaya. Gaya membela. Oke, apa singkatnya apa? Apa yang Anda lihat terjadi sehingga Anda... Dari segi konteks yang undang-undang perbankan, kan harus dijaga kerahasiaan bank. Ya, dengan kerahasiaan bank itu kan kalau harus diungkap hanya untuk di peradilan itu boleh. Tapi mesti ada izin Gubernur Bank Indonesia. Oke. Dan ada penetapan dari hakim. Jadi itu harus bisa. Nah, sekarang diungkap, diumbar di media begitu saja, itu kan melanggar undang-undang kerahasiaan bank. Jelas itu ada di undang-undang tentang perbankan. Oke, maka itu yang dilakukan. Dan belum lagi cara-cara KPK di dalam menentukan, cepat dari jeda waktunya dari Juni sampai ke Januari. Jadi ada proses pembiaran yang luar biasa di situ. Dan mengapa, sebentar dong, mengapa pas Jokowi sudah mengajukan dia sebagai Kapolri dan juga di fit and proper test, kemudian DPR menyetujui, dinyatakan tersangka. Saya ingin vaksin politik apa juga yang kalau boleh dibaca seperti ini? Pak Abdullah, ya, silakan. Jadi Egy, dengar ya. Dalam SOP di KPK untuk penanganan perkara itu sebelum full bucket pengumpulan bahan keterangan, maka penyidik atau pengaduan masyarakat mengajukan proposal kepada pimpinan gelar perkara. Apakah ada petunjuk unsur pidana atau tidak? Setelah disetujui dalam gelar perkara pimpinan, baru kemudian pengumpulan keterangan. Itu 2013 untuk kasus ini. Pengumpulan bahan keterangan. Pengumpulan keterangan itu memakan waktu, pergi ke daerah ini hanya di Jakarta. Okay. Baru kemudian di gelar perkara lagi. Maka dianggap memenuhi bukti permulaan, masuk penyidikan. Penyidikan juga 2013. Bang Dulu, saya interupsikan, boleh interupsi. Kalau itu normatif, tidak ada masalah apa-apa, oke. Ya, makanya ini yang saya katakan, bahwa ini tidak ada ada background, ada motif dari Abraham Samad yang kecewa dengan Budi Gunawan. Dalam konteks katanya, menurut Hasto, itu perlu dilaporkan polisi kalau dia memfitnah. Coba Anda dengar saya baik-baik ya. Anda juga dengar saya baik-baik. Jangan saya aneh dengar aja. Ada motif. Kenapa saat sudah jadi di DPR kok dinyatakan tersangka? Kenapa pada tidak tahun 2013 itu? Ini kan, makanya saya terangkan tadi, Pilpres 2014 itu proses full bucket, itu beberapa bulan setelah dapat petunjuk meyakinkan, baru kemudian gelar perkara di depan pimpinan. Oke, bisa penyelidikan itu lama. Anda ingat Gubernur Kalimantan Timur itu penyidikan itu 2 tahun baru tetapkan tersangka. Gubernur Kalimantan Timur, saya ingat betul 2006. Tudingan bahwa politisasi, bahwa kemudian ada tapi belum ada pemilu, belum ada Pilpres, ini 2013. Nah, sekarang jadi waktu ya. jadi Saya ingin minta tanggapan Tobas, tudingan politisasi dan sebagainya. Bagaimana kemudian KPK seharusnya bisa meyakinkan bahwa tidak ada unsur politis di sana? Ya, sebenarnya yang saya tahu memang proses penyelidikan itu kan dia pasti on progress.
pengumpulan bukti-bukti juga on progress. Kita tidak bisa mengatakan loh kenapa kemarin belum, kenapa baru sekarang, kenapa nggak waktu yang lalu. Loh kalau misalnya memang bukti-buktinya dianggap cukup, kemudian ekspose perkaranya baru menjelang dicalonkan ke DPR, ya itu memang saatnya, momentumnya seperti itu. Itu satu. Yang kedua, saya ingin menyitir ada salah satu tweet dari Billy, salah satu wartawan media cetak, yang mengatakan bahwa KPK itu nggak bisa dibayangkan bahwa bisa diatur-atur. Kenapa? Kalau ingin mengatur KPK, suatu gedung harus diatur semua. Karena Karena memang sistemnya sudah dibangun sedemikian rupa. Kolektif kolegial pimpinannya tidak mungkin tidak bisa hanya ini maunya sama, hanya ini maunya salah satu pimpinan, nggak bisa. Memang beda kalau di penyidikan yang lain kan itu sistemnya dia pimpinan. Apa kata pimpinan, satu pimpinan, maka yang lain harus ikut. Kalau di KPK kolektif kolegial, dan kemudian juga suara-suara dari penyidik dan penyelidik itu sangat didengar. Jadi bisa saja bahkan kalau pimpinannya mau A tapi ditolak oleh penyelidik atau penyidiknya, bisa ya nggak jadi. Itu tapi yang saya belum diterangkan, ada motif yang sudah ditestimonikan oleh Hasto Sekjen. Ini lucu juga ya. Itu yang perlu dijawab. Itu tidak nyambung. Tidak nyambung. Ada korelasinya. Baik. Karena di situ ada kalimat dari Abraham sama sendiri. Ya saya sudah tahu, saya sudah menyadap karena itu yang Budi Gunawan yang by the way belum ada bukti yang dibawa loh. Kita harus break. Dan kalau bicara motif, apa ya kira-kira motif berbondong-bondongnya laporan masyarakat melaporkan pimpinan KPK? Kita akan bahas itu setelah pariwara berikut.